Lanjut, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu Bapak yang saya hormati, marilah kita buka perkuliahan pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang risalahnya telah membawa kita kepada zaman yang penuh dengan kebahagiaan, terutama kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki. Ibu Bapak yang saya hormati, selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan semoga Ibu dan Bapak juga tetap aktif dalam berkegiatan ya. Ibu Bapak yang saya hormati, hari ini kita akan membahas tema yang menarik ya. Ini adalah tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ibu dan Bapak kalau melihat dari silabus yang sudah pernah saya bagikan sebelumnya, hikmah beriman kepada qada dan qadar ini sangat terkait juga dengan isu takdir ya terhadap manusia. Nah, kalau kita lihat di PPT, saya izin share screen ya Ibu dan Bapak. Sebelum kita membahas tentang hikmah beriman pada qada dan qadar, izin bertanya Bu sebelum lanjut Bu. Ada apa? Bu, izin Bu. Absennya di e-learning pertemuan yang kemarin masih pertemuan yang kemarin Bu ya? Hari ini pertemuannya ke-13 Pak. Iya, belum ada di e-learning Bu tadi. Sudah ada Pak. Ayo saya cek lagi Bu. Baik. Iya Bu. Saya lanjut dulu ya Pak ya. Sebelum kita membahas tentang hikmah dari qada dan qadar, saya ingin mengajak Ibu dan Bapak mengulang ya tentang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap manusia di muka bumi ini punya kewajiban untuk beriman dan kemudian juga beribadah hanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya setiap manusia diminta untuk beriman hanya kepada Allah. Nah, ketika terkait dengan iman kepada Allah, maka pada saat yang sama Allah sudah memberikan hidayah kepada setiap manusia. Dan hidayah Allah itu paling tidak itu disinggung dalam dua surat. Yang pertama dalam surat Fusilat ayat 17. Di sini mengandung makna ad-dilalah wal irsyad, yaitu menunjuki atau membimbing. Jadi hidayah Allah itu maksudnya adalah menunjuki atau membimbing. Ini terdapat dalam surat Al-Fusilat ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda fa akhadzathum sa'iqatul adzabil hudi bima kanu yaksibun. Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk supaya mereka kami beri petunjuk, tapi mereka tidak mau ya, dan tetap pada pendirian tentang kesesatan ya, sehingga kemudian kami memberinya petir azab untuk menghinakan sebab apa yang tidak mereka kerjakan. Jadi hidayah Allah itu sudah diberikan. Fa amma samudu fahadainahumul fastahabbul ama. Hidayah itu sudah diberikan kepada kaum Samud, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Nah, yang kedua adalah hidayah yang sifatnya atau bermakna idkhalul iman ila qabl, memasukkan iman ke dalam qabl. Apa itu qabl itu? Ya ini hati, atau menjadikan seorang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka latahdi man ahhabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepadamu, ya.
Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih mengetahui orang yang mau menerima petunjuk. Jadi hidayah Allah itu sangat tergantung bagaimana seseorang itu menerima atau memasukkan imannya ke dalam hati dan menjadikan seseorang itu beriman. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jadi yang memberi hidayah itu Allah Subhanahu wa taala dan bukan manusia. Ibu dan Bapak, kalau kita sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi banyak dari manusia yang menolak menerima hidayah itu. Ya, sehingga kemudian Allah mengingatkan bahwa orang-orang yang menolak dari hidayah yang Allah berikan, maka azabnya sangat pedih di yaumul akhir. Yang pertama misalnya, kenapa Allah memberikan azab kepada orang-orang yang menolak hidayah? Karena yang pertama manusia sudah dibekali fitrah suci yang berpotensi untuk menerima hidayah. Ya, Ibu dan Bapak pasti ingat ini hadis Nabi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, ya, dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawidani bihi. Jadi orang tuanya yuhawidanihi. Jadi kedua orang tuanya, ibu bapaknya yang menjadikan mereka itu sebagai apa? Mengubah mereka sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi, ya. Yunasirom bihi au, ya, jadi dikatakan di sini au majusi. Jadi orang-orang tuanya lah yang kemudian mengubah anak-anak itu yang kemudian beragamanya berbeda-beda. Jadi setiap anak dalam keadaan fitrah. Yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Kemudian yang kedua adalah manusia dibekali alat indera, ya. Jadi ada mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk merasa, kulit, ya. Kemudian juga telinga untuk mendengar, begitu. Sudah dikasih alat indera untuk mencari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan janganlah kamu ikuti apa yang kami tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentangnya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, ya. Inna sam'a wa basara wal fu'ada. Jadi sesungguhnya pendengaran, sam'a, wal basar, penglihatan atau mata, ya, untuk melihat, wal fu'ada. Apa itu? Ya, ini tentang hati. Untuk apa? Kullu ulaika ka'anna anhu mas'ulan. Semua itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, ini juga ada di dalam surat Yasin, ya. Dalam surat Yasin dijelaskan pada hari ini, ya, pada surat Yasin itu disebutkan pada hari ini mulut itu berhenti bicara, terkunci, dan semua memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatannya di dunia. Nah, yang ketiga, ini manusia dibekali akal untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi jadi manusia itu dikasih akal. Akalnya untuk apa? Untuk membedakan ini salah dan ini benar. Nah, akal itu yang kemudian menuntun manusia untuk berbuat sesuatu di muka bumi sebagaimana dalam surat Al-Mulk ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan perintah itu, au na'qilu ma kunna fil ashabis sa'ir. Niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi orang itu kemudian menyesal karena sudah masuk neraka, menyesal padahal sudah diberi akal. Jadi mereka kemudian menyesal. Ma kunna fi ashabil sa'ir. Jadi kita tuh nggak akan masuk dalam neraka seandainya. Wa qalu law kunna sam'ahu aw naqilu. Kalau kita sudah, seandainya kita mendengar dan seandainya kita memikirkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, manusia itu juga sudah diberi ikhtiar ya untuk menerima atau menolak hidayah Allah sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi siapa yang mau beriman dan siapa yang mau tidak beriman. Selanjutnya Allah sudah mengutus para nabi. Ini penting ya. Kan dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan para nabi dan apa yang mereka lakukan, tugas yang diemban kepada para nabi. Nah, ini sudah diutus para nabi untuk membimbing manusia kepada sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Wa ma kunna mu'adzibina hatta yabta'atsu rasulan. Kami tidak akan mengazab manusia sampai kami mengutus nabi. Dan yang terakhir, manusia sudah dibekali hal-hal yang sanggup dipikul oleh manusia. Jadi manusia itu tidak akan diberi cobaan, tantangan gitu ya, kalau dia tidak mampu menghadapinya ya. Jadi manusia sudah diberi sesuatu yang pasti manusia sanggup melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu selalu menghendaki kemudahan kepada manusia dan tidak menghendaki kesukaran. Nah, atas dasar itulah maka hikmah dari kita beriman kepada qada dan qadar yang pertama adalah kita termasuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata dan bertanya ya, jadi ada yang bertanya tentang apa sih itu iman gitu kan. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para nabi, kitab-kitabnya, rasulnya, kepada hari kiamat, kepada takdir yang baik dan buruk ya. Jadi ibu dan bapak kalau ingat tentang hadis ini, sebenarnya yang bertanya kepada Umar bin Khattab itu adalah seorang malaikat ya. Jadi malaikat yang menyerupai manusia. Yang kedua, hikmahnya berharap hanya kepada Allah ya. Jadi kita tidak gampang berputus asa kepada rahmat Allah. Jadi hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Yusuf. Yang selanjutnya adalah bersikap optimis. Jadi dengan beriman kepada Allah maka kemudian kita bersikap optimis dan terhindar dari sikap putus asa. Memperbanyak rasa bersyukur, ya tentu saja kalau kita beriman kepada Allah maka kita akan memperbanyak rasa bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ya, atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena kalau kita tidak bersyukur, bagaimana coba? Nikmat mana lagi yang akan engkau dustakan? Kita bisa bernafas dengan gratis ya kan, kemudian air gratis dan lain sebagainya. Kemudian sabar ya, jadi banyak sekali orang yang kemudian tidak bersabar. Nah, kalau kita percaya kepada qada dan qadar Allah, maka kemudian kita menjadi orang-orang yang as-sabar, orang-orang yang sabar atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu berusaha ya, asiqatu ala nafsi. Kita juga menjadi orang yang percaya diri, orang yang berusaha. Karena Allah juga tidak akan mengubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubahnya sendiri. Innallaha la yughayyir ma biqaumih hatta yughayyir ma bi anfusih. Bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kemudian kita tidak menjadi orang-orang yang sombong karena kita tidak punya hak atas sombong. Nafas saja kita dikasih oleh Allah, sehat saja dikasih oleh Allah. Bayangkan kalau kita tidak punya matahari. Bayangkan kalau sepanjang musim hujan melulu. Bayangkan kalau sepanjang musim panas melulu ya. Jadi kita termasuk bersyukur ya. Kita harus bersyukur pada Allah dan tidak boleh sombong atas nikmat yang Allah berikan. Jadi janganlah kita itu memalingkan muka dari
rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada Ibu dan Bapak apabila ada pertanyaan, apabila ada tanggapan, saya persilahkan. Monggo. Ada? Saya Bu. Oke, Pak Is, silakan Pak Is. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya neruskan titipan pertanyaan Bu. Katanya Mbak Rati ada enggak Mbak Surati? Enggak masuk ya Mbak Surati nanya katanya nilainya belum keluar. Saya suruh nanyakan. Ya, saya sampaikan ya. Oke, Mbak Rati sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua ini tadi dari slide yang kedua tadi ada tidak boleh sombong, intinya kan gitu kan ya. Bayangan saya lebih sekarang ke misalkan sombong itu seperti apa sombong yang sebenarnya kan gitu. Karena kan kalau misalkan gini ya kita lihat belakangan inilah kan gitu. Contoh yang sangat mudah sekali ditemukan ketika nonton TV di rumah, pindah channel sini sana sini, intinya isinya hanya mereka yang berkorban tetapi apa namanya dipublikasikan gitu lah. Oh intinya si A sekian harganya sekian ya, itu termasuk sombong atau bukan Bu kalau kayak gitu, dan itu istilahnya itu nanti artinya akan merusak pahalanya atau enggak begitu. Terima kasih Bu. Baik, Pak Is, makasih. Jadi kalau kita berkurban lalu menyebutkan harganya, itu termasuk sombong atau enggak? Oke, pertanyaan yang lain? Belum ada? Ya, pertama soal nilai. Kalau misalnya belum muncul, maka munculnya kemungkinan pada saat ujian akhir semester ya. Karena itu biasanya sudah di close, sudah ditutup. Jadi kemungkinan pada saat ujian akhir semester itu semua nilai akan muncul termasuk tugas. Jadi saya mengingatkan kepada Ibu dan Bapak yang belum menyelesaikan tugas, mohon segera diselesaikan. Saya belum. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah pada lulus selama mengerjakan tugas dengan baik. Ya, mudah-mudahan. Yang ketiga, kita sombong nggak sih terhadap sesuatu kalau kita berkurban lalu diiklankan atau diumumkan? Ibu dan Bapak, kulu amalin biniat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Niatnya mau apa sih? Begitu. Kalau niatnya itu untuk dakwah, mengajak semakin banyak orang sadar dan mau berkurban, maka terhindar dari sikap ria, ya, atau membangga-banggakan diri, ria. Tetapi kalau niatnya itu supaya dipuji, supaya apa dipupuk, diangkat-angkat sama orang, makanya termasuk golongan ria. Nah, sombong kepada Allah ini berbeda dengan ria. Kalau ria itu kan tujuannya kepada manusia. Tapi kalau sombong kepada Allah tuh misalnya begini. Saya jadi kepala desa itu kan bukan karena kehendak Allah. Ya saya sendiri. Orang saya pintar, saya menang dalam pemilu, saya melakukan pendekatan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Secara umum apa yang dilakukan seorang benar nggak? Benar, karena setiap orang untuk menggapai sesuatu itu harus dengan ikhtiar atau usaha. Tetapi kalimat akhirnya bahwa saya ini bisa segala-galanya tanpa bantuan Tuhan, nah itu yang kemudian disebut sebagai sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persis seperti kisahnya Raja Firaun. Ibu dan Bapak kalau ingat pasti Raja Firaun itu menganggap dirinya Tuhan, ya, dan menyuruh orang-orang menyembah dirinya. Karena apa?
Karena dia menganggap manusia yang lain itu tidak ada apa-apanya. Saya adalah raja, besar, hebat, punya kekuasaan. Semua orang takut pada saya, semua orang tunduk pada saya. Harta berlimpah, bisa punya bisa punya budak perempuan banyak. Kemudian juga bisa punya perkebunan dan lain sebagainya. Jadi kemudian sombong, tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia termasuk orang-orang yang ingkar dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beda dengan kisahnya Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman itu dalam doanya, ya Allah, jadikan saya penguasa atau raja yang memiliki kekuasaan maha luas, maha hebat, dan maha besar. Dan kemudian dari kekuasaan kerajaannya itu, kemudian Nabi Sulaiman menjadi dirinya semakin beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menganggap dirinya itu semakin kecil. Nah, atas rasa iman itulah kemudian Nabi Sulaiman mendapatkan banyak mukjizat. Di antaranya bisa berbicara dengan para hewan, ya. Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan para hewan. Dan Nabi Sulaiman juga bisa menaklukkan golongan jin. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak nonton film Aladin, itu belum seberapa dibanding kekuasaannya Nabi Sulaiman yang bisa menaklukkan ribuan jin dan kemudian bisa membangun bangunan hanya dalam sekejap mata. Nah, bedanya dengan Raja Firaun itu kemudian ingkar, sombong. Sedangkan Nabi Sulaiman itu semakin beriman. Dan doa Nabi Sulaiman dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa raja yang penuh dengan kekuasaan dan maha luas itu hanya berakhir di Nabi Sulaiman. Tidak ada kemudian manusia setelah beliau yang punya kekuasaan menandingi kekuasaan dan keluasan kerajaan Nabi Sulaiman termasuk kemampuan lainnya. Jadi sangat berbeda apa yang sombong itu tadi. Jadi sombong itu kemudian membuat manusia itu merasa paling hebat, paling bisa, dan ini yang kalau dalam kehidupan sehari-hari ini menjadi penyakit di masyarakat yang kemudian dia merasa segala sesuatu semua orang bergantung padanya, begitu. Kira-kira begitu Pak Is, Ibu dan Bapak. Kalau ada yang mau menambahkan saya persilahkan. Makasih Bu. Baik Bapak. Ibu dan Bapak, ada yang ingin memberikan tambahan, tanggapan, atau mungkin sanggahan, saya persilakan. Tidak ada? Lanjut. Belum Bu, lanjut Bu. Oke, kalau tidak ada dari apa yang saya sampaikan tadi, saya juga ingin menjelaskan kepada Ibu dan Bapak ya, kisah para nabi. Misalnya aja nabi siapa nih yang mau kita bahas? Nabi Ayub Bu. Nabi Ayub Bu. Kenapa Nabi Ayub Bu? Di era sekarang itu sulit sekali bisa memiliki rasa kesabaran seperti Nabi Ayub alaihissalam. Kenapa susahnya Pak Amran? Putus-putus Bu jaringannya. Kenapa merasa sulit meniru kesabaran Nabi Ayub?
karena harga sembako naik semua ini, Bu. Harga Nabi bayam Ibrahim juga sama Ismail mahal aja, ya. Bu. Sesuai momen Idul Adha. Oke. Pak Es, air minum Ibu dikasih Pak Es. Ya, Pak. Bentar ya, Pak ya. Pak Suhono ndak kula nuwun. Mohon Gitu. maaf Bu, baru ikut gabung Bu. Oke, Ibu dan Bapak, ya, jadi Nabi Ayub ini adalah dulunya adalah orang yang kaya raya. Beliau tuh berasal dari Haurah ya. Lalu kemudian beliau mendapat ujian. Jadi kalau kita bahas tentang Qadha dan Qadar ini sangat tepat ya. Karena tadi sudah kita bahas Allah itu tidak akan menguji sebuah kaum atau hamba kecuali hambanya itu mampu menjalaninya. Nah, begitu juga dengan Nabi Ayub. Jadi yang tadinya kaya raya tiba-tiba jatuh miskin dan kemudian berpenyakit. Dan penyakitnya itu penyakit kulit. Jadi di kakinya Nabi Ayub itu banyak sekali cacing ya. Dan kalau misalnya beliau sholat, cacing-cacingnya itu kemudian jadi kayak kecil-kecil ya, warnanya putih kalau digambarkan begitu, itu kemudian terlepas dari kulitnya, dari telapak kakinya. Lalu ketika beliau setelah sholat, kemudian walaupun beliau berdoa kepada Allah dan sabar begitu kan. Nah, suatu ketika istrinya Nabi Ayub ini kan bekerja ya, karena Nabi Ayubnya sakit, kemudian istrinya Nabi Ayub ini bekerja untuk menghidupi keluarga mereka, bekerja sebagai buruh. Tetapi lama-kelamaan tidak ada orang yang memakai jasanya lagi sehingga tidak ada makanan yang bisa dimakan. Lalu istrinya Nabi Ayub ini dengan terpaksa memotong rambutnya dan menjual rambutnya itu kepada gadis-gadis kaya. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan makanan. Lalu Nabi Ayub berkata, dari mana engkau mendapatkan makanan ini wahai istriku? Istrinya Nabi Ayub itu berbohong dan mengatakan aku menjual jasa. Sampai kemudian besoknya melakukan hal yang sama, menjual rambutnya. Dan ketika membuka kerudungnya, ternyata istrinya sudah gundul. Dan Nabi Ayub kemudian berdoa kepada Allah yang ini diabadikan dalam surat Al-Anbiya, doanya Nabi Ayub ini dalam surat Al-Anbiya ayat 83 yang artinya kira-kira, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bayangkan sudah ditimpa penyakit dalam keadaan sakit masih berdoa. Ya, dan ini diabadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Jadi Nabi Ayub ini sabar dalam setiap ujiannya. Istrinya itu sampai berkata kepada Nabi Ayub, wahai suamiku, memang nggak bisa ya berdoa kepada Allah untuk mengangkat semua penyakit ini dan memberikan kita kekayaan kembali. Lalu Nabi Ayub berkata, wahai istriku, hitunglah usia kita. Hitunglah masa ketika kaya raya kita. Kita mengalami atau rasa sakit seperti ini, ya, itu 18 tahun saja. Tetapi nikmat Allah itu lebih dari 18 tahun. Begitu. Dan ketika istrinya istrinya bertanya seperti itu kepada Nabi Ayub juga sempat marah. Seolah-olah istrinya ini mengingkari apa? Mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi memang diminta untuk bersabar. Nah, dalam dialog Nabi Ayub dan istrinya gitu ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi ya tentang dialog istrinya kenapa nggak mau berdoa kepada Allah supaya mengembalikan segala kekayaan. Nabi Ayub itu sempat bersumpah bersumpah bahwa dia akan mencambuk istrinya ya karena menjual rambut-rambutnya. Menjual rambut-rambutnya tadi tuh Nabi Ayub marah ya dan ingin sekali mencambuk istrinya. Nah, kemudian
Allah Subhanahu wa taala menegur dan mengingatkan Nabi Ayub, jangan mencambuk istrimu sampai 100 kali cambukan karena menjual kepang rambutnya. Jadi tidak perlu melakukan itu. Tetapi cukup mengumpulkan 100 batang kecil, tapi dibuat menjadi satu untayan kurma yang bercabang dan cukup dipukul 1 kali. Gitu. Jadi Allah itu menegur, mengingatkan, ya. Kalau mau marah kepada istri karena telah menjual rambutnya, jangan demikian. Karena kan istrinya juga melakukan hal itu karena mereka dalam situasi kelaparan. Nah, makna dari kisahnya Nabi Ayub ini sebenarnya sangat baik ya Ibu dan Bapak. Jadi kalau dalam keadaan kesulitan kita tidak boleh kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyalahkan begitu. Dan dalam keadaan sulit pun kita tidak boleh melampiaskan amarah kepada orang lain. Ibu dan Bapak, apakah ada pertanyaan lagi? Saya persilakan. Kalau di Ibu dan Bapak, harga mahal juga sama. Di Jakarta juga sedang mahal. Dulu bayam itu satu ikat rata-rata 2.000. Sekarang 3.500, 4.000 ya. Tergantung ikatannya sebesar apa. Jadi saya juga nggak tahu, mungkin memang lagi pada mahal ya. Ya Bu, bahan-bahan pokok mahal Bu. Sama kali Bu, dikomplain bini Bu. gaji kecil. Gitu ya, dikomplain ya. Ya udah, kita kembali lagi back to nature. Jadi nggak usah makan pizza, nggak usah makan donat begitu. Kita makannya jagung, ketela, kan lebih sehat. Jagung mahal Bu. Oh, jagung mahal juga? Mahal Bu, karena nggak punya duit. Kalau punya duit murah. Oh gitu ya. Nah, sebenarnya ada hikmahnya nih. Ibu dan Bapak kan pasti kalau di rumah, di depan halaman rumah tuh bisa nanam pohon, bisa nanam apa ya. Itu bisa ditanami cabai, kemudian apa lagi? Pohon pisang, daun singkong itu kan bisa dimasak tuh daunnya. Dimasak pakai teri, enak diirisin cabai. Jadi lebih hemat, jadi memanfaatkan pekarangan. Ya, Ibu dan Bapak, adakah pertanyaan lagi? Boleh Bu nanya. Ya, Pak Zain silakan. Mohon izin tutup kamera. Terkait tadi ya Bu ya, pembahasan. Halo, kedengar Bu ya? Ya, Pak Zain terdengar. Oke, aman. Terkait tadi riwayat Nabi Nuh ya, yang tentang kesabaran ya Bu ya. Nabi Kesabaran. Ayub, Pak. Ayub ya, yang banyak penyakit gitu. Yang tadi sih dengar kira Nabi Nuh. Datangnya telat, maaf Bu. Yang kesimpulannya kan tentang bagaimana kita belajar ikhlas dan sabar lah ya Bu ya. Sedangkan keikhlasan itu saya pikir dan saya pelajari itu nggak gampang. Itu dari ilmu paling tinggi saya bilang kalau ilmu ikhlas tuh. Godanya banyak Bu kalau kita di desa Bu. Di saat lagi nggak ada duit tadinya mau ikhlas bisa jadi apa ada ya mencari keuntungan gitulah. Itu godaan kami di desa Bu. Mungkin teman-teman sih orang ikhlas semua. Saya mungkin setengah ikhlas Bu. Dan ini kalau di kerjaan saya Bu, terus terang saya nggak munafik gitu. Cuman gini Bu ya, tentang kesabaran. Nah, tadi dikatakan, ini mohon maaf ya saya kepanjangan cerita ya, teman-teman. Eh, di mana seorang nabi itu ketika diuji dia berdoa, selalu begitu. Ketika nabi diuji selalu berdoa. Nah, pertanyaan saya itu, apakah kita selaku hamba Allah gitu ya, sampai saat ini kesabaran itu ketika kita berdoa, tapi kita mengeluh gitu, itu termasuk sabar atau tidak? Yang kedua, apakah yakin setiap doa kita tuh dikabul gitu Bu ya? Mungkin kesimpulannya itu sih Bu. Mungkin sekian Bu untuk meramaikan. Ya, makasih Pak Zain. Ibu dan Bapak ada yang mau menjawab? Memberikan tanggapan? Oke, saya ingin yang pertama. Yang pertama adalah tentang sabar ya. Bagaimana menghadapi sabar.
Dalam banyak ayat di Al-Quran, doa-doa para nabi itu diabadikan dalam Al-Quran. Misalnya doanya Nabi Musa ketika menghadapi kaumnya, itu diabadikan dalam surat Toha. Doanya Nabi Musa itu adalah Rabbis rohli soderi wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi itu doanya Nabi Musa ketika beliau berdoa kepada Allah untuk meminta kemudahan dalam berdakwah kepada para umatnya. Bahkan ya Ibu dan Bapak, ini secara logika, Nabi saja yang sudah punya keimanan luar biasa, kesabaran luar biasa, itu terkadang memiliki batas ambang sehingga mereka berdoa kepada Allah dan berserah. Karena Nabi dan Rasul juga manusia. Itu kayak lagunya Zamrud. Ya, lagunya Zamrud apa lagunya Slang? Apa rocker juga Lagunya manusia. itu brokoli, Bu. Ya, jadi manusia itu punya keterbatasan. Bahkan Nabi saja berdoa ketika sudah diambang batas sabar. Nah, jadi memang kita diminta untuk berdoa dan berserah kalau kita nyatanya sudah tidak mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah setiap doa itu diijabah? Iya, Bapak. Setiap doa itu diijabah. Makanya kata Allah, berdoalah hanya kepadaku dan berserah dirilah hanya kepadaku. Karena aku akan mengabulkan setiap permintaan yang kau minta. Jadi kita memang diminta mendekatkan diri kepada Allah. Kapan waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa? Baina azan wa iqomah. Kapan waktu yang waktu yang tepat ya untuk berdoa, yang doanya dikabulkan baina azan wa iqomah, antara azan dan qomat. Itu doa yang dijabah. Yang kedua adalah sepertiga malam. Ini kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya. Allah mengingatkan manusia untuk bangun. Apa kalimat Allah? Masih ingat Ibu dan Bapak? Hai orang-orang yang berselimut, ya kan? Jadi menyebut orang-orang yang tidur itu bukan orang-orang yang tidur, bahasa Al-Quran itu sangat indah. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Ya, jadi kita diminta untuk bangun di sepertiga malam karena itu doa yang dijabah. Yang ketiga adalah waktu fajar. Kapan itu waktu fajar? Sebelum datang waktu subuh. Jadi sebelum subuh itu adalah doa yang diijabah. Kapan lagi doa yang diijabah? Yang keempat itu adalah waktu duha. Wadduha walaili idza saja. Ya, jadi waktu duha. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wa jamala jamaluka. Jadi pada saat duha dan berdoa. Apabila rezeki kita jauh, dekatkan. Apabila haram, halalkan. Apabila masih ada di bumi, keluarkan. Apabila kotor, sucikanlah. Ya, jadi waktu duha. Kapan lagi waktu yang diijabah? Setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat adalah waktu-waktu yang diijabah. Dan orang-orang yang dalam keadaan kesulitan atau dalam keadaan terdesak, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terzolimi, itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hari ini kita minta langsung dikabulkan? Bisa jadi begitu. Bisa jadi butuh hari, bisa jadi butuh bulan, bisa jadi butuh beberapa tahun. Jadi tergantung waktu kapan yang tepat. Karena biasanya doa yang terkabul itu bukan saat kita membutuhkannya, tetapi kapan kita bukan pada saat kita saat itu di doa langsung terkabul, tapi bisa jadi ditunda sampai kita benar-benar penyempurnaan dari kebutuhan atas doa itu. Sebagian orang ada yang doanya langsung dikabulkan, tapi sebagian itu bertahap, dan itu semua tergantung kepada keimanan kita. Gitu, Ibu dan Bapak? Ya, siap, makasih Bu. Memilih terzolimi Bu, kayaknya lebih enak aja Bu. Aduh, jangan berdoa menjadi orang yang terzolimi, Pak. Oke, yang lain Ibu dan Bapak, saya persilakan. Terlambat, Bu. Ada? Tidak ada? Oke, kalau begitu nanti minggu depan teman-teman kita yang non-muslim boleh juga nanti kita dengarkan tanggapan atau
ini ya, presentasinya begitu tentang akidah atau tentang keberimanan atau keberagamaan dalam perspektif agama teman-teman. Mungkin Pak Frans, Ibu Niluh itu bisa diskusi ya dengan kita, atau juga nanti Ibu dan Bapak kalau mau memberikan perspektif dari perspektif Islam juga boleh. Pak Zain, Pak Aang, Pak Ramlan, Ibu dan Bapak semua, Ibu Puji, ya itu juga boleh, Pak Suhono, begitu. Baik, Ibu dan Bapak, ada lagi pertanyaan? Bu, izin Bu, saya mau bertanya tentang tugas Bu. Ya, silakan Pak. Tugas kita kan ada 2 Bu, yang dikumpulkan sebelum UTS dan sebelum UAS Bu. Nah, Ibu dulu berjanji yang sebelum UAS ini yang di apa ke media ini Bu. Ibu kasih contoh dulu Bu. Tapi belum masuk Bu sampai sekarang Bu. Apanya yang belum Pak? Contohnya Bu, Ibu mau kasih contoh kayak apa sih tugas kita yang mau di-upload ke media itu Bu? Oh begitu, boleh. Iya. Nanti saya kirimkan kembali di apa namanya? Itu sudah pernah saya presentasikan pada saat kita Zoom. Ya, Bu, Tapi di grup, Bu. belum jelas, saya kirimkan kembali di ya. Iya Bu. Ada lagi Bu dan Bapak? Bu, di belakang itu banyak buku, boleh pinjam Bu. Buku apa aja Bu? Gimana Pak? Nggak kedengeran? Di belakang itu banyak bukunya, mau pinjam. Gimana Pak Ramlan? Ya, kedengaran. Di belakang Ibu Bapak banyak bukunya. Pelan. Di belakang Ibu banyak bukunya, Pak Ramlan mau pinjam. Oh iya siap. Ada buku terbaru saya Pak, judulnya Zakat untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Oh, itu lagi tren Bu. Di pondok pesantren Jombang kemarin aja. Di Malang Saya nggak itu. kedengeran Pak Ramlan ngomong apa. Pak Ramlan suaranya kurang jelas Pak Ramlan. Sudah kena tangkap, yang Jombang sudah kena tangkap. Habis karaoke Pak Ramlan suaranya jadi serak-serak basah. Agak flu Bu. Oh, saya kurang mendengar Pak. Begini aja deh. Mudah-mudahan saya nggak salah tangkap. Nanti yang nilainya tinggi, saya kasih buku terbaru saya. Tapi ongkirnya ditanggung sendiri ya. Gimana caranya nilai tinggi, Bu? Kira dapat free ongkir juga. Ajari dapat nilai tinggi. Kira terima bersih. Iya. Gitu ya, mau terima bersih ya. Karena kalau saya cek di beberapa pengiriman itu, kalau untuk daerah Kalimantan, Sulawesi itu biaya kirimnya itu sekitar 60-an ribu. Ya, Bu. Ongkir tanggung masing-masing, Bu. Rekeningnya aja, Bu. Bukunya bisa saya kasih gratis, harga bukunya 85.000 kalau beli, tapi saya kasih gratis buat berapa orang nilai tertinggi? 5 Bu. 50 Bu. 50 Bu. Ya bolehlah 5 ya, 5 nilai Ya. tertinggi saya kasih hadiah Bu, 5 Ya, Bu. tangan Bu. Ada orang. yang kirim enggak? Ya sebagai hadiah dan kenang-kenangan nanti ya. Jadi, Amin. ayo nilainya Amin. tinggikan. Oh iya Bu. Amin. Minta tolong Ibu tinggikan nilai kami semua Bu, biar dapat semua. Nilai hasil tugas itu, Bu ya, bukan nilai UTS ya. Nilai kumulatif ya. Kumulatif, Kumulatif, wah, ya. semua berarti, Bu. Iya nilai kumulatifnya. Oke, ada lagi Bu dan Bapak? Tidak ada? Berarti Yang- sudah termasuk orang-orang yang Bu, bersyukur mungkin, ya. di luar topik bisa mungkin, Bu. Boleh Pak Sono silakan. Mungkin langsung saja, Bu. Saya mau bertanya, ini mungkin yang menjadi kadang pemahaman di masyarakat yang kurang, itu secara tidak langsung tata cara mungkin untuk berkurban, Bu. Ini kan pasti saat lagi Idul Fitri, apa Idul Adha kan itu kan. Nah, ini banyak kadang orang sendiri yang belum memahami gimana sih tata cara berkurban, lalu tata cara pendistribusian dagingnya gitu. Mohon maafnya Bu, saya sempat di sini kemarin agak beribut dengan panitia gitu sih kan. Mohon maafnya di saat pembagian kurban, warga saya itu kan bukan hanya muslim saja, ada yang non muslim. Di saat namanya kita bertetangga itu kan kadang anak-anaknya itu kan sering main, sering gabung gitu kan dengan anaknya mereka. Nah, lalu panitia itu membagikan kurban, daging kurban. Nah, mohon maafnya non muslim tidak diberi gitu kan. Lalu anaknya ngomong gitu sih kan,
loh kok kita nggak dapat daging, makanya saya marah panitia, kenapa kok nggak dikasih gitu sih kan. Lah pemahaman mereka loh ini tuh orang muslim lah setelah. Nah itu seperti apa pemahaman? Karena kemarin pernah saya juga tengok di hadis sendiri, memang tidak ada aturan seperti itu. Intinya bahwasanya daging itu setelah kurban itu monggo lah didistribusikan dan apakah itu benar atau tidak. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Baik, Pak Sono. Ini pertanyaannya bagus sekali. Ibu dan Bapak ada yang mau kasih tanggapan? Saya Bu, Ya, silakan Pak. Boleh. tapi saya juga tidak berani dalilnya seperti apa. bukan pakai dalil ya Pak Suwono ya. Ya. Pakai hati aja, pakai hati. Pakai yang kami laksanakan dan juga tetapi ini yang dilaksanakan di Jogja di kampung saya yang di Kulon Progo itu nggih Pak nggih. Jadi karena juga di tetangga saya itu ada 5 keluarga yang non muslim, 5 kepala keluarga itu dapat semua sih Pak. Artinya ya tetapi dengan mengutamakan memang untuk yang muslim itu sudah kebagian semua kan gitu. Ketika itu sudah rata dibagi itu bisa kita berikan ke yang non muslim. Seperti itu Pak Sona. Tadi pertanyaan gitu kan? Ya. Dengan catatan untuk yang muslim di misalkan yang menyelenggarakan dusun gitu ya, di dusun itu sudah dapat semuanya kan, dan masih ada, dan misalkan panitia juga sudah dapat jatahnya sesuai dengan dia sebagai panitia, yang korban juga sudah dapat jatah itu sesuai dengan yang korban. Nah, itu masih ada sisa kan gitu, artinya masih bisa dibagikan ke mereka gitu. Cuman ya itu karena dilaksanakan seperti itu karena itu tadi Pak Suwono, di tempat saya itu hanya 5 kakak. Nah, kalau berbeda keadaannya kalau seperti di tempat saya di sini itu 50-50, wah kayaknya enggak bisa. Korban sapi cuma 3, untuk kaum muslimin aja mungkin yang ngepas kan gitu kan. Kalau di sini tidak dianukan karena memang dari jumlah penduduknya itu untuk agamanya itu artinya 50-50 itu 50% muslim, 50% sebagian ya non kan. Oke, yang lain Ibu dan Bapak? Jadi kalau menurut Pak Is boleh gitu dikasih ya Pak ya? Selama itu yang muslim sudah dapat semua Bu. Oke, baik. Ibu dan Bapak ada tanggapan lagi? Oke. Kalau belum ada, saya akan menjawab dan memperbanyak jawaban. Jadi yang tidak ditanya juga saya sampaikan. Yang pertama adalah tata cara memotong hewan kurban. Ya, memotong hewan kurban didahului dengan niat kepada Allah, kemudian menyebut nama Allah ya. Jadi hewan yang dipotong tanpa menyebut nama Allah menjadi haram. Jadi kayak misalnya hewan yang tertusuk lehernya, hewan yang tabrak lalu mati, tidak disembelih atas nama Allah maka menjadi haram dagingnya. Jadi yang pertama tata cara menyembelih hewan kurban itu harus dengan niat dan nama Allah. Kemudian yang kedua Ibu dan Bapak menyembelih hewan kurban itu saya bayangkan ini pisau, ini lehernya hewan. Itu kalau menebas itu begini, langsung dipotong begini, jangan ditarik ya pisaunya. Sampai uratnya putus. Jadi bukan seperti motong bawang yang cek pisaunya naik turun. Nggak boleh begitu. Jadi satu kali, jadi begitu pisau menempel di lehernya hewan, langsung dipotong. Jadi pisaunya itu nggak boleh diangkat sampai leher hewan kurbannya putus. Jadi bukan begini ya motongnya ya. Bukan seperti motong bawang atau motong sayur kangkung, bukan. Apalagi kalau motong capcay wortel, bukan. Jadi satu kali nempel langsung dipotong, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang berhak mendapatkan daging kurban?
Yang pertama saya ingin menjelaskan dan mengingatkan kepada Ibu dan Bapak kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 60 tentang 8 asnaf mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Siapa mereka? Fakir, miskin, pengurus zakat, orang-orang mu'alaf yang dibujuk hatinya, orang-orang yang memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk di jalan Allah, ya, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan itu adalah ketetapan dari Allah karena Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Mari kita lihat dalam surat Al-Hajj ayat 22, surat ke-22 ayat 28. Karena yang tadi adalah tentang zakat. Nah, sedangkan pembagian daging kurban itu tidak ada ketentuan pasti dalam Al-Qur'an tentang kelompok atau golongan mana yang berhak mendapatkan daging kurban. Tetapi para ulama secara umum membagi daging kurban itu menjadi 3 bagian, ya. Nanti kita kaitkan dengan ayat surat Al-Hajj ayat 28. Para ulama membaginya menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah fakir miskin yang memang kekurangan dan membutuhkan bantuan. Dahulukan fakir miskin yang memang kekurangan dan membutuhkan bantuan. Yang kedua, golongan para tetangga kita yang bermukim di sekitar kita. Jadi tetangga yang bermukim di sekitar kita. Yang ketiga, baru orang-orang yang berkurban itu sendiri. Jadi orang yang berkurban itu mendapatkan hak atas daging kurbannya. Nah, ini juga disebutkan oleh ulama besar Syekh Said Sabiq dalam fikih sunnah. Dia mengatakan bahwa pemilik hewan kurban itu boleh mencicipi dan boleh mendapatkan bagian dari daging kurbannya. Dan beliau juga mengatakan bahwa daging kurban itu seperti sedekah. Jadi bagian tadi mereka berhak mendapatkannya. Berapa bagiannya? Kira-kira 1/3. Dihadiahkan lagi kepada orang lain 1/3. Disedekahkan lagi kepada 1/3. Lalu bagaimana dengan makna dari tetangga yang dimaksudkan di atas? Sebagian besar ulama itu mengatakan tetangga itu tidak membedakan dia muslim atau non-muslim. Sebagaimana dalam surat Al-Mumtahanah, Ibu dan Bapak pasti ingat, ayat ke-8, Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan juga tidak mengusir kamu dari negerimu. Maka sesungguhnya Allah justru meminta kita berlaku adil. Artinya, kalau tetangga kita baik-baik saja, kita juga mereka tidak memerangi agama kita, tidak mengusir kita, maka kita juga diminta berlaku adil. Adil dalam hal ini artinya apa? Mereka juga berhak diberikan daging kurban. Nah, ini juga sesuai dengan hadis Nabi ya, yang diriwayatkan oleh Asma ibnu Abu Bakar yang menemui ibunya dengan membawa harta, padahal ibunya seorang musyrik. Jadi itu pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW dan Nabi tidak melarangnya. Jadi sekali lagi daging korban itu boleh dibagikan kepada tetangga kita, baik yang muslim maupun non-muslim. Jadi tingkatannya itu ya, yang pertama fakir miskin didahulukan, kemudian yang kedua tetangga, baru yang ketiga orang yang berkorban itu sendiri. Yang nggak boleh itu gimana dalam berkurban? Yang nggak boleh itu adalah misalnya dalam satu kompleks rumah, berkurban 12 ekor sapi, padahal isi kompleksnya itu hanya 50 kakak misalnya. Sudah sapinya banyak, disembelih sendiri, makan bareng-bareng sendiri, ya itu sih namanya kayak pesta dong. Itu yang terjadi kemarin di desa saya seperti itu, Bu. Di sebelah desa saya seperti itu. Satu desa kemarin di sebelah di desa tetangga saya itu menyembelih sampai 65 ekor sapi. Per rumah itu hampir mendapatkan 10 kiloan kan begitu sih kan. Nah, sedangkan di sebelah desa sebelahnya itu hanya berkurban 2 gitu sih kan. Ya menurut saya alangkah baiknya apa nggak diwakafkan mungkin ke desa sebelah, toh niatnya sama kan itu sih kan, sehingga minimal bisa saling. Nah itu kadang pemahaman di situ yang kadang di kami di masa itu kurang memahami itu, makanya perlu saya pertanyakan. Nah, mungkin langsung saya ada pertanyaan satu lagi Bu, terkait dengan kurban ini lagi juga Bu.
ada sebagian mungkin saya juga pernah mendengar cerita bahwasanya Nabi Muhammad sendiri kurban itu kan mengatasnamakan umatnya kan begitu. Nah, sedangkan kalau zaman sekarang kurban itu kalau orang satu kambing satu lah, kalau ketemu sapi itu orang 7, ibarat seperti itu lah. Itu juga memahami itu seperti apa, Bu, sehingga mungkin bisa kita sendiri secara tidak di masyarakat ini bisa kita menjelaskan lah tujuan satunya. Itu tambahan lagi, Bu. Terima kasih. Yang harus seperti apa yang sebaiknya gitu, Bu. Ya, tadi tentang apa tadi saya baca chat jadi sempat. Oh ya, tentang ini ya pembagian daging kurban. Ibu dan Bapak, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa daging kurban itu ya sebagaimana pendapat para ulama, dan ini juga ada dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, bahwa yang pertama itu ya dari pendapat para ulama ada 3 golongan penerima daging kurban. Yang pertama adalah fakir miskin. Jadi dahulukan kepada lingkungan yang dia itu benar-benar fakir dan miskin, dalam artian katakanlah tidak pernah makan daging sama sekali dalam 1 tahun. Ini benar-benar fakir dan miskin. Ini sesuai dengan kriteria miskin menurut BPS ya. 14 indikator miskin menurut BPS. Di antaranya 16 ya, 16 atau 14 indikator miskin menurut BPS. Di antaranya kan tidak pernah makan daging tidak pernah makan daging ya. Nah, itu dahulukan. Banyak loh daerah-daerah yang tidak pernah makan daging sama sekali. Jadi daging kurban itu memang harus diperuntukkan kepada fakir dan miskin. Yang kedua adalah tetangga. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Suhono tadi, ini lahan dakwahnya Pak Suhono nih untuk Lebaran Idul Adha tahun depan. Jadi harus dikampanyekan, harus didakwahkan bahwa daging kurban itu juga perlu disampaikan kepada para tetangga. Begitu. Jadi bukan kita nyembelih sendiri lalu makan sendiri, itu sih namanya bukan berkurban. Itu sih namanya pesta ya. Kalau Pak Suwono udah hafal, Bu, biasa bagi BLT soalnya sama kan. Nah, jadi begitu. Indikator miskinnya Ibu dan Bapak pasti tahu lah ya, karena sudah ada aturannya. Jadi indikator miskinnya itu diantaranya memang fakir dan miskin kalau dalam Al-Quran, dan mungkin juga bisa diperluas daerah-daerah yang memang tidak pernah mendapatkan daging kurban. Ya, begitu. Selanjutnya tadi ada pertanyaan. Tadi Pak Suhono tadi tanya lagi tentang, saya tadi sempat ngeblank sedikit gara-gara, bukan gara-gara sih, karena kebetulan saya membaca chat tentang distribusi PLT yang mungkin kurang lebih sama seperti distribusi PLT Pak Rahman. Pak Suhono tadi apa yang belum dijawab ya Pak? Mohon izin. Terkait dengan tata cara Bu, yang jelas tata cara penyembelihan ataupun tata cara ibaratnya ikrar kurbannya. Kalau kambing itu kan untuk satu. Oh iya, kalau kambing satu gitu kalau ya. sapi ibaratnya 7. Nah, sedangkan saya dengar juga Nabi Muhammad sendiri tidak pernah ngomong karena dia berkorban untuk umatnya, kan ibaratnya menyembelih seperti itu. Nah, itu seperti apa Bu pemahamannya? Ya, jadi begini Ibu dan Bapak, kalau kita berkurban misalnya satu keluarga satu sapi boleh nggak? Boleh. Satu keluarga satu sapi boleh. Misalnya satu kelas ini ada berapa orang nih? Ada 17, ada 28, ada 68. Kemudian yuk kita kurban sapi yuk, satu kelas boleh aja. Jadi sebenarnya dipikul 7 orang itu untuk memudahkan penghitungan. Tapi kalau niatnya untuk berkurban sebenarnya tidak harus dibatasi atau tidak perlu dibatasi sedemikian. Nah, kambing itu juga bisa dinisbatkan kepada orang lain. Jadi misalnya yang berkurban Yuli tetapi atas nama Clarissa. Yang keluar uang Yuli tapi atas nama Afis. Yang keluar uang Yuli atas nama Ernest itu boleh. Misalnya ke anak ya. Dan misalnya yang keluar uang Yuli tapi untuk almarhum papa. Yang keluar uang Yuli tapi untuk mama. Namanya mama itu boleh. Begitu Pak Suhono, terima kasih Bu. Selama daging kurban itu dipotong di masa-masa Idul Adha, ya sesuai waktu, maka itu termasuk sebagai hewan kurban. Tapi kalau sudah lewat batas ambang waktu, maka itu bukan termasuk daging kurban lagi dan itu sifatnya sedekah. Jadi ada batasan waktu untuk penyembelihan dan pendistribusian daging kurban.
Yang terburuk adalah yang tidak pernah berkurban sepanjang hayat. Apalagi kalau dia orang mampu. Kalau nggak mampu, ya jangan berkurban, tetapi dapat kurban. Kira-kira begitu ya, Ibu dan Bapak. Iya, Bu. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya ingin menambahkan sedikit. Jadi biasanya ketika kita merayakan Idul Adha, kita selalu diingatkan tentang sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Seringkali kita dilupakan atau mungkin tidak banyak yang menyinggung kisah Siti Hajar. Padahal perjuangan Siti Hajar ini kan ini ya, awalnya adalah seorang budak yang diberikan Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim. Nah, hidup bersama Nabi Ibrahim itu kurang lebih 1 tahun, 1-2 tahun. Tetapi yang tadinya beliau tidak beriman, kemudian langsung beriman kepada Nabi Ibrahim dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tauhid. Nah, ini penting, pelajaran penting bagi kita. Seseorang yang tidak terlahir sebagai seorang muslimah langsung mendapat hidayah sebagaimana pembahasan dari PPT saya tadi dan langsung beriman. Nah, ini penting nih introspeksi buat kita sendiri yang sudah terlahir secara Islam. Apakah kita sudah benar-benar beriman? Kalau bahasa Pak Zen tadi, apakah kita sudah sungguh-sungguh bersabar begitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya? Memang banyak godaan, benar yang disampaikan oleh Pak Zen tadi sebagai pejabat di desa ya. Nah, Siti Hajar yang seorang budak dan kemudian beriman dalam waktu 2 tahun bersama Nabi Ibrahim itu sudah keimanannya itu sudah mencapai mahabbah, tingkatan tinggi dalam iman. Saking berimannya, beliau itu ketika ditinggalkan di padang tandus atas kehendak Allah, dan ketika Nabi Ibrahim berkata bahwa ini adalah kehendak Allah, maka kemudian Siti Hajar mengatakan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Dan kemudian Hajar menjadi orang yang sabar. Nah, sabarnya Siti Hajar ini ketika hanya ditinggali sekantung air minum dan sepotong roti, lalu kelaparan dan kehausan. Sehingga bayi Ismail itu menangis sampai tersedak-sedak seperti orang mau kehilangan nyawanya. Nah, Siti Hajar yang sudah sangat panik lalu berlari-lari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah untuk mencari air. Atas izin Allah, kakinya Ismail kecil ketika dihentak-hentakan ke tanah itu kemudian mengeluarkan air yang kemudian kita kenal dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sampai hari ini. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar itu diabadikan dalam perintah umroh dan haji, yakni sa'i, berlari dari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Hikmahnya adalah bahwa perempuan dan sejarah perempuan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diabadikan dalam perintah ibadah haji dan umroh. Secara tidak langsung ini mengajarkan kepada kita bahwa perempuan diakui kecerdasannya, diakui pengalamannya, bahkan diakui keimanannya. Sehingga kemudian direplikasi dan menjadi salah satu rutinitas dalam ibadah haji dan umroh. Ini seperti perintah sholat ya. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu bukan sekonyong-konyong datang tanpa sebab. Isra Mi'raj datang karena Allah ingin menghibur Nabi Muhammad SAW ketika ditinggal istri yang sangat dicintai, Siti Khadijah dan pamannya. Allah menghibur Nabi Muhammad dengan Isra Mi'raj. Perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Jadi perintah sholat ini juga ada sejarah perempuan di dalamnya, yakni meninggalnya Siti Khadijah. Dua kisah tadi menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran sungguh-sungguh memperhatikan, mendengarkan, bahkan mengadopsi pengalaman perempuan. Jadi yang terakhir saya ingin berpesan kepada ibu dan bapak, agar ibu dan bapak berlaku adil, bahkan mendahulukan perempuan di tempat ibu dan bapak bertugas, karena mereka adalah sering menjadi kelompok yang mendapatkan diskriminasi, kekerasan, bahkan pelecehan. Ini tugas dari ibu dan bapak supaya mereka mendapatkan perlindungan, terbebas dari kekerasan seksual. Nauzubillah min zalik ya, banyak dari pejabat kita yang melakukan pelecehan ataupun kekerasan seksual pada perempuan, dan mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Ada lagi yang ingin tanyakan ibu dan bapak?
Satu Bu, alamat pengiriman boleh dikirim kapan Bu? Baik. Nanti Pak kalau nilainya sudah keluar. Oh, iya Bu. Iya Bu. Maaf Bu, maaf. Ya, ini kayaknya semangat nih. Saya juga semangat lah pokoknya. Iya Bu, aduh. Lihat buku banyak gitu, pengen baca Bu. Siap, nanti kita kirimkan. Baik Ibu dan Bapak, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya. Ya, nomor 1 Pak Sumiki, nomor 2 saya Bu. Bolehlah nanti yang aktif di kelas juga menjadi bahan pertimbangan ya. Ketua kelas boleh mengusulkan yang kira-kira aktif di kelas, rajin bertanya, rajin masuk, itu boleh menjadi bahan pertimbangan untuk mendapatkan buku. Iya. Kalau Pak Fran, ongkos angkut ditanggung sendiri jauh soalnya Bu. Kenapa? Kalau Pak Fran ongkos kirim ditanggung Pak Fran nanti. Boleh Bu. Siap, nanti Pak Fran juga menjadi salah satu jurinya yang membantu menilai. Ibu dan Bapak yang rajin di kelas, yang rajin bertanya, nanti Pak Frans membantu mencatat. Ya. Jadi kriterianya nggak hanya nilai ya, yang aktif di Zoom dan yang aktif masuk Zoom. Oke, yang aktif bertanya. Ibu dan Bapak, kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala keterbatasan. Nun wal qalam wa ma yasturun. Billahi fil sabil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas keaktifan Ibu dan Bapak. Selamat malam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat selalu ya Ibu dan Bapak. Ya Bu, ya Bu, Ibu suaranya sudah kayak gini, senang saya Bu. Nah, kayak kemarin-kemarin Bu. Iya, makasih Ibu Bapak atas doanya. Saya tutup ya. Ya Bu. Makasih Bu.